Oke, saya bahas ESD ya dengan cara saya. Saya dapatnya dulu sebelum dari GSD adalah saya dapat dari sini nih, Personality Plus. Ini bahasa Inggris ya. Oh iya, sorry. Yang fotonya ada bahasa Indonesia kok. Sama. Intinya adalah saya ada testingnya juga di dalam buku itu. Intinya sama, DISC, D-nya dominan itu koleris, I-nya influence itu sanguinis, ya, C-nya compliance itu adalah melankolis, S-nya steady itu adalah phlegmatis. Baik, perhatikan baik-baik ya. Ini cakep banget ini, ya. Dan saya gak janjian, ya. Ini kebetulan dapat dari satu buku, terus kemudian saya berikan ke Mbak Cindy kan, ini bagus banget ya. Dan ini pas dengan slide saya sudah bertahun-tahun yang lalu. S, support. I, enthusiasm. Oke, antusias. Kalau cari supporter, S, yang betah lama-lama dan jangan berharap dia akan upgrade ilmu berlebih-lebih. Karena kata cukupnya dia rendah, biasanya begitu. Ya, rimuan, result, ya, result oriented, ya, akurasi. Nah, ini kombinasi nih mestinya. Ya. Ini elemen kombinasi. Paham ya? Alias kalau D sama I itu sebetulnya dia ke arah action bukan kombinasi, maaf. Dua-duanya lah ya, dua-duanya. Ya, itu termasuk dalam action oriented. Saya sering sebut namanya do dan think. Ini karena kestabilan pasif kan? Think never do. Ya, ini bagus banget nih, sudah nih ya. Ini task orientednya ada di sini, people orientednya ada di sini. Wah, cakep banget nih. I, S, influence dan steady. Nah, ini kalau menurut saya people orientednya arah panahnya ya lebih kuat di sebelah sini di I-nya. Jadi S-nya tidak benar-benar lebih kuat dibandingkan I-nya. Ya, I lebih kuat untuk bicara masalah people oriented. Jadi lebih kuat itu saya gambarkannya, nah, challenge dominan sama compliance itu mungkin lebih ke arah dominannya yang kuat. Ya, nah ini saya gambarkan begini nih. Oh ini sumbernya ada di sini. Coaching Practices terbitan Gramedia yang nulis bukunya 3 orang. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang saya bahas. Ini buatan saya. Biar lebih gampang, ya. Ini buatan saya. Anda perhatikan baik-baik. Ini saya ada panah nih. Saya kasih panah sesuai dengan yang tadi itu. Saya nggak janjian loh. Oke? Jadi dominan otak kanan lebih dominan ke sebelah kiri kanan, nah, sana ya. Ke sebelah kanan, ya. Ke kanannya si sanguinis. Makanya dia kalau ngomong cepat banget, bocor, ya. Lompat-lompat, tidak sistematis kalau ngomong. Oke? Terus biasanya cepatnya dia itu tidak ada penekanan-penekanan kalau sanguinis. Nah itu sanguinis. Kalau yang ada penekanan-penekanan kayak gini, ini koleris. Tahu nggak? Intonasi ada penekanan. Ngerti ya? Sambil melotot tuh. Ya, itu koleris jelas. Oke. Dua-duanya do dan think, tapi sanguinis lebih do banget. Istilahnya kalau sanguinis itu remnya blong, kalau koleris atau dominan itu lebih cenderung nggak sabaran gitu aja. Kelambatan banget, nih lambat ya, action dulu dah. Nah, kadang kita akan ketemu sama yang kayak gitu kan pasangan kan, ya harus kita maklumin gitu. Bicara bertindak jalan jauh lebih cepat dibandingkan rata-rata dan nggak suka rutinitas. Sama ya. Yang sebelah kanan melankolis dan phlegmatis. Dominan otak kiri think dan do. Kalau terlalu lambat dia think never do. Lambat banget itu. Think terus ya. Bicara bertindak jalan lebih lambat dibandingkan rata-rata. Tadi kan bedanya kalau yang melankolis atau yang compliance itu dia kalau lambatnya dikarenakan menunggu kesempurnaan. Ya. Karena dia merasa bersalah kalau dia melanjutkan sesuatu yang tidak sempurna begitu. Yudi tuh kayak gitu tuh tim saya. Waduh, melankolis banget. Memang luar biasa kerjanya rapi gitu.
database semuanya rapi. Dia bilang, Mas, ini kalau aku pasang nanti database besok Mas di kedepannya akan berantakan tuh Mas. Yud, ini loh Yud. Aku tahu kamu maksudmu baik ya, tapi kalau terlalu lama nanti kita akan punya database Yud. Anak-anak udah ngomong gitu kan. Jadi, nah ini kan, saya sebetulnya juga termasuk perfeksionis gitu kan. Nah, cuman dalam hal kerja nggak seperti kayak Yudi perfeksionis banget teman. Ya, oke. Kalau ngomong juga gitu juga diatur. Kalau ketawa ketemu suruh hahaha, tapi hahaha, masih tahan gitu. Terus dia tahan dengan rutinitas itu yang terutama di plekmatis. Ya, plekmatis lebih tahan dibandingkan yang di melankolis lah ya. Tapi melankolis juga tahan. Oke. Nah ini yang satu persatu nih. Sanguinis itu paling gampang kalau Anda kasih jokes atau apa, dia ketawanya lebar. Oke, nggak kontrol gitu ya, gimana? Coba siapa yang bisa ketawa? Kasih contoh ketawanya seperti apa? Om Adi? Mana Om Adi? Enggak, sebetulnya gini loh. Kalau mau lihat, itu kayak si Panji juga iya. Kamu termasuk yang terlalu lebar kan? Ya, termasuk yang lebar. Ya, kan di sini kan situasionalnya dia mungkin tidak, karena ada saya kan. Iya, biasanya gitu nggak? Termasuk yang lebar kan? Kalau saya melihat nih ya teman-teman, ini meskipun saya mengatakan ini belum tentu valid, tapi kebanyakan yang saya perhatikan, sanguinis itu susunan struktur wajahnya itu ini, jadi hidungnya nggak melebar. Akan apa gitu? Smiley face. Pokoknya meskipun tidak semua sanguinis seperti itu, tapi kalau yang seperti itu rata-rata sanguinis. Jadi saya bisa melihat cepat dari situ. Paham ya? Meskipun yang seperti itu tidak semuanya sanguinis. Yang tidak seperti itu bukan berarti sanguinis. Bukan berarti tidak sanguinis. Tapi yang seperti itu rata-rata sanguinis. Ngerti ya? Oke, baik. Tadi D ya, intonasi menekan, tatapan mata tajam, berani natap gitu loh. Kalau ada orang nggak berani natap kelamaan, dia ada yang ngomong gini. Hasna itu pas begitu wawancara kalau ngomong gini, ini kok dia ngomong, aku di sini Has, di sebelah sana gitu loh. Nah kayak gitu tuh. Memang ada yang mungkin kan menjaga pandangan, ada juga. Tapi biasanya kalau menjaga pandangan paling misalnya gini lah gitu. Kalau dia begini, jadi avoid eye contact, yang gitu ya. Jadi itu sebagai orang yang less dominan seperti gitu, yang tidak dominan. Ya. Nah kalau yang dominan dia berani natap, terus to the point kalau ngomong lugas. Ya, karena nggak kuat juga nahan terlalu lama gitu loh. Udah sebentar, tutup poin aja ngomong. Nah kok gitu itu orang dominan biasanya. Ya, egonya kuat. Saya egonya kuat, iya kuat. Saya melihat anak saya juga ada yang seperti gitu juga. Terus nggak mau kalahan gitu loh. Ya gitu. Makanya kalau pas lihat anak kita nggak mau kalah, bukan berarti itu jelek loh. Mungkin bapaknya dia seperti itu. Paham ya? Anak kita nggak sabaran, nangis, minta apa nangis, itu ada bagusnya, itu calon pengusaha gitu. Ya rata-rata begitu kan? Itu di EA itu, kalau kuliah di EA, yang masuk rata-rata seperti gitu, nggak sabaran semua orangnya, nggak bisa nunggu 6 bulan gitu, nggak bisa, padahal 6 bulan dah sekolah dah paling cepat dah gitu ya, itu nggak mau dia, kayak lama banget gitu kan, nggak sabar dengan prosesnya. Oke, ciri koralis, ini pengamatan saya. Rata-rata kalau cowok rahangnya kuat, ya. Terus pelipisnya ini lebih cenderung menonjol. Oke, satu lagi nih, ini ternyata sainsnya ada. Saya kalau lupa minta literaturnya sama Mbak Cindy, kemarin sudah dicariin. Jari manisnya lebih panjang daripada jari telunjuk. Coba cek. Saya nggak tanya Mas, katanya dia. Nah, ya, ini kalau diukur, ya, lebih panjang daripada Mas maju boleh Mas. Mas maju boleh. Berarti kan baik-baik, ya. Kanan kiri sama aja, ya. Berarti kan baik-baik. Dari pelipisnya, beliau tidak berapa menonjol dan bentuk rahangnya tidak berapa keras. Betul ya? Nah ini Mas lebih keras nih, ya, rahangnya. Terus ada lagi mungkin yang Mas, maaf ya, Mas, ya, depan, ya, ini depan Mas, ya. Mas ke depan.
Siapa namanya? Mas Toto. Ya, ini ada risetnya loh. Cuman saya videonya nggak saya nggak belum ketemu. Tapi koleksinya saya masih punya. Oke, baik. Coba lihat jari manisnya, Mas. Dia lagi nih. Oke. Baik. Nih, kelihatan banget kan? Ya. Jari manisnya lebih panjang daripada jari telunjuk ini. Ini sedikit kalau diukur dari sini ke sini, sedikit aja tapi nggak banyak. Ya. Nah, ini hampir sama ya. Hampir sama. Ini yang paling menonjol nih. Kalau lari, tingginya rata-rata. Kalau lari, dia paling nggak mau kalah nih. Kan gitu. Ya. Jadi wah gitu ya. Ini uji cobanya seperti gitu. Ya. Nah, biasanya para pemimpin gitu, ini lebih menonjol dibandingkan rata-rata. Sebenarnya Mas termasuk juga ininya lebih menonjol ya. Ini begini, tapi mungkin ada kombinasi alisnya melengkung. Nah, kombinasi alis melengkung itu ada kombinasinya di pragmatisnya. Ini yang saya perhatikan, orang yang pragmatis atau orang yang damai, orang yang steady, itu alis ininya lebih cenderung melengkung ini. Makanya nggak dominan banget. Coba kita lihat yang alisnya gini banget loh. Lurus banget. Coba. Terus ininya rahangnya kuat. Siapa coba? Coba. Coba kecek. Itu loh. Itu dia nih. Siapa? Rafli. Mana Rafli? Rafli boleh itu Rafli. Maju Rafli. Termasuk dia. Ya, alisnya kayak gitu tuh. Itu mirip kayak saya dia. Saya dulu gini banget loh. Dan ternyata ini bisa melengkung loh. Serius. Tapi ada patahannya. Oh ya ini sangar nih. Coba jari manis. Jari sebelah kanan. Coba lihat. Ya, karena mas jarinya pendek ya begini. Ya, ini termasuk yang dia menonjol banget kan di pelipisnya. Ya, berat dominan. Dominan. Ya kemarin enggak? Hah? Pikirannya udah berubah ternyata enggak ya? Ya, nah dia termasuk dominan. Ini ada testingnya teman-teman. Ya, ada penelitian ilmiahnya. Oke, baik, terima kasih. Nah, penelitian ilmiahnya begini nih. Saya itu, ini video di BBC tentang masalah kalau nggak salah itu human instinct atau human brain, saya lupa. Itu penelitian dari seorang profesor. Dia meneliti orang yang tingginya rata-rata, beratnya rata-rata serupa. Artinya harusnya dia proporsional ya. Ya, berat sama tingginya serupa kan proporsional, sama. Ada 6 orang diuji coba, terus diukur jari manisnya, kelebihan jari manisnya dari jari telunjuk. Dari ruas ini ke sini, ini ke sini, kelebihannya berapa? Setelah diukur, dia diurutkan nih, kasih nomor urut, kasih nomor punggung, ditutup nih nomor punggungnya, ditutup nomor dada, nomor punggung, nomor 1 yang paling panjang, nomor 2 yang nomor 2 panjang, dan seterusnya sampai nomor 6. Ya acak nih. Nah terus tapi nomor dadanya sesuai dengan ini. Terus mereka semuanya disuruh lari karena bukan atlet lari, karena disuruh lari jarak pendek 100 meter. Bukan maraton ya, beda lagi. Kalau maraton mungkin yang lebih kuat, yang lain mungkin yang steady bisa jadi lebih kuat. Nah disuruh lari 100 meter sprint. Terus oke, baik. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 urutkan. Suruh buka nomor dadanya benar semuanya. Ngerti ya? Jadi dia kemampuan berkompetisinya dia memang tinggi. Ini mungkin termasuk juga nih. Ya. Tahu nggak? Sebenarnya ini menunjukkan apa? Testosteron seseorang. Jadi orang-orang yang jarak jari manisnya ya ini lebih panjang, itu testosteronnya lebih tinggi, keperkasaan. Biasanya kayak gitu, satu nggak cukup. Bener nggak tuh? Yang jenggotan terutama. Rinki. Oke ya. Nah, serius ini ya. Jadi nanti begitu Anda melihat orang seperti gitu, bagus jadi pemimpin. Tapi gini loh teman-teman, tidak mudah bagi kita memimpin seorang pemimpin. Paham nggak? Kita memimpin seorang dominan, nggak mudah. Buat saya
kadang nggak masalah kok, kita perlu ngalah ya ngalah aja gitu kan. Ya, kayak tadi tuh, Yudi kan bilang, Mas, tahun depan ya aku mau jadi, tahun depan adalah tahunku. Kasih aku kepercayaan, Mas. Ya, biar aku yang lead tim. Maksudnya tim ini tim programmer, jadi saya nggak boleh ikut campur. Oke, siap. Saya bilang gitu kan ya, seneng banget lah punya tim seperti itu kan ya, calon saya kan. Ya. Oke, lanjut ya. Kalau melankolis bagaimana? Nah, kalau saya sih melihat orang-orang yang perfeksionis itu biasanya, atau yang melankolis yang sempurna, disebut melankolis sempurna, itu orang yang sangat hati-hati pada saat ngetik, pada saat berkata-kata. Makanya biasanya dari lamaran saya ngelihat, sebenarnya lamaran bisa dibuatin teman-teman nih. Soalnya Yudi itu ngelamar tempat saya, itu minta temennya yang ngelamarin, bukan dia yang buat. Ya serius ya, jadi temennya ngelamarin. Nah, jadi kita tahunya dari mana? Minta sosial media. Ada di sini semua diminta sosial medianya kan? Nah, itu kan kita kan juga buat pengamatan kita. Ya, pengamatan apa? Terutama masalah penyebar hoax atau tidak, hate speech atau tidak. Karena kalau udah kayak gitu, energinya gak enak. Nah, kalau saya pun juga, saya ngamati nih. Oke, dia ngeposting. Postingnya sembarangan atau tidak. Kalau yang perfeksionis, ketikanya. Ya, nyaris tanpa salah. Bukan berarti orang itu tanpa salah, sama sekali enggak lah. Kayak ayah saya itu memang perfeksionis banget. Nulis tangan aja bisa gak salah, ngetiknya gak salah. Bahasa Inggris, grammarnya juga bagus. Kalau saya berantakan. Nah, jadi kayak gini nih contohnya ya. Ini koma, spasi. Oke? Kalau orang melankolis sangat bisa melihat ini di tengah atau tidak tengah. Itu sangat bisa cepat melihat. Ya, bahkan penyimpangan derajat sedikit saja dia bisa lihat. Baik, kebetulan slide ini saya buat. Ya. Jadi kalau saya misalkan ya buat slide ini, saya harus ini posisi simetris begini, tulisan harus posisi simetris begini. Semuanya center. Ya, makanya tabulasi di tempatnya apa? Misalnya namanya apa? Tabulasi tempat tulisan tuh begini nih, dan begini, supaya bisa centerin semuanya. Nah, segitu mas, iya segitunya. Buat teman-teman nggak penting, buat saya penting. Ngerti ya? Kalau pas wawancara, pas apa semuanya ketahuan dari cara dia berpakaian meskipun yang casual. Tapi kalau benar-benar orang melankolis biasanya jarang memilih terlalu warna ngejreng banget berlebihan. Kecuali kepepet. Ini abu-abunya gak ada. Saya sama istri ini gimana ya? Aku warnanya biru gini guys, tapi gimana ya? Adanya cuma ini, ya udahlah gak apalah, belilah pepet ya. Nah, oke, kecuali dia ada paduannya sang minusnya. Oke, tapi orang kan tidak cuma satu doang kan. Dia kan dilebur mungkin ada 3-nya dominan, 2-nya dominan, kan begitu ya. Oke, baik. Nah, orang yang melankolis ya, kembali lagi biasanya cenderung pendiam. Makanya kan saya tidak melankolis murni banget gitu ya. Saya pendiam kalau pas kerja. Cara kerja saya nggak bisa nih, misalnya gini, kerja rembukan sama-sama gitu, nggak bisa saya. Rembukan ya rembukan, kerja ya kerja. Kerja saya nggak mau ada orang lain gitu. Ya, saya kan konsep nih, kalau pas konsep, saya nggak mau ada orang ganggu. Saya maunya ini adalah authority saya. Jadi saya punya ruang kerja. Kadang-kadang kan ya sering banget sih, Naya kan gangguin tuh. Aduh, susah kerjanya kayak gitu deh. Dah, terus saya kasih kursi sendiri, kasih iPad, dia nonton di situ. Saya suruh ngecilin. Nah, sudah, terus nanti dia ke kaki saya lagi tuh. Ya, minta dipangku lagi begitu. Nah, ini susah buat saya konsentrasi. Paham ya? Nah, ya itu. Kalau sudah kerja, karena kita task oriented ya, bukan people oriented lagi. Kadang kalau diajak ngomong juga, kadang istri juga jengkel juga kan. Kamu kok gak dengerin sih yang aku ngomong dari tadi? Oh, sorry, tadi aku lagi mikir. Kalau lagi mikir, lagi hang gitu, susah. Lagi baca gini, gak bisa. Saya bukan multitasking. Gak bisa multitasking. Kalau wanita, itu kebanyakan multitasking. Dia bisa mendengarkan kanan sama kiri, perkataannya berbeda, itu bisa. Kalau laki-laki gak bisa. Makanya kan kenapa kok cewek bisa ngerumpi sambil denger yang lain. Ini bukan tahayul loh, bukan
perkataan saya loh, itu testing. Jadi videonya ada juga dari BBC dan penelitiannya, wanita di dua-duanya belakangnya sama wanita stereo kan, headphone stereo, kanan dap, kiri gap, suara dap gap. Laki-laki nggak bisa dengerin, dia cuma bisa dengerin cuma satu. Oh itu gap. Nah yang perempuan bisa dengerin, ada dua suara deh, dap sama gap. Lucu ya memangnya seperti itu. Nah ini faktanya. Baik. Nah ini kan cenderung aja, cenderung itu Pak, atau alaminya. Tapi mungkin respons saatnya belum tentu. Oke. Kalau ini bocor nih. Ya. Senyum polos, yang kalau pragmatisnya, senyum polos damai. Perhatikan baik banget. Kalau caranya ngomong kayak nyaman banget ya sama orang ini, belum tentu dia bisa kerja loh. Ya, nyaman mungkin diajak ngomong, memang orangnya yang diajak ngomong. Kenapa? Ya karena dia pragmatis. Intonasinya tidak motong, enggak nyangkal pendengar yang empati. Kalau yang empatinya tinggi banget sebetulnya bisa jadi sanguinis sama pragmatis. Empati itu lihatnya bagaimana? Kalau pas ngomong gitu, kalau gini ya, kalau orang melankolis mungkin sama koralis bisa gini. Gitu. Kalau orang di sini, begitu. Kok bisa gitu? Enggak, ini sebabnya kenapa? Oke, tujuannya apa sebenarnya? Itu koralis. Ya, oke. Kamu mau tanya solusi atau mau curhat aja? Gak usah gitu. Kamu kalau curhat jangan sama aku nih. Berat aku nih. Bukan tipe orang, saya bukan tipe orang yang suka dicurhatin berlebihan ya, dalam artian suruh dengerin tok gitu. Nah nanti udah gitu, saya ngetik nih udah lama-lama nih, terus dia jawab lagi nih, terus tetap masih gini, gitu loh. Ini udah orang curhat, saya marahin lagi. Aku sudah ngetik itu dengan bahasa yang sangat aku pilih dan hati-hati. Kamu baca dua ketukan, insya Allah solusimu ada di situ. Dua ketukan bilang kan, jangan kamu buru-buru, kamu terlalu reaktif. Ini masih saya marahin nih. Udah curhat masih marahin lagi. Untuk orangnya dekat dalam ruangan ini. Oke. Nah kalau orang pragmatis biasanya memang enak. Coba deh ngajakin ngomong kayak Lucky gitu, memang enak. Tapi jangan jadikan dia bagi gerbong bagian depan, nggak nyaman buat dia. Oke, kalau orang pragmatis pokoknya kalau mau diajakin ngomong nyaman gitu ya. Kalau yang saya perhatikan yaitu alisnya biasanya orang pragmatis itu cenderung turun ke bawah, yang bagian ujung ini dan tidak membentuk begini. Paham ya? Jadi alisnya turunnya begini loh. Harmonis gitu. Tidak begini. Ini beda. Kayak punya saya kan masih begini nih. Tebel, tapi ada turunnya dikit ini. Dulu saya nggak banget. Lama-lama bisa turun. Kenapa? Sering ngalah. Kan gitu ya. Mungkin begitu ya. Nah, perhatiin baik-baik. Pendengar yang baik, telaten, ya betah, jadi guru juga bagus, ya. Empati tinggi. Kalau Anda mau memperhatikan ciri-ciri orang CS yang bagus, Anda ke Klinik Mata Nusantara. Anda perhatikan di Klinik Mata Nusantara, orangnya tipenya serupa semuanya. Yang perempuan, wajahnya oval, alisnya melengkungnya begini. Ya, bibirnya tidak terlalu tipis, pas sedang. Itu buat pelayanan bagus banget itu. Oke, baik. Sekarang cocoknya apa? Nah, kalau pedagang, star, influencer itu lari di sini. Jelas. Ya. Manager, mandor, leader itu memang dilarikan dari koralis nih. Orang-orang pragmatis itu kalau disuruh mimpin yang beneran murni pragmatis itu dia malah stres menang. Tapi ada juga yang kombinasi yang disebut namanya koralis pragmatis. Kalau koralis pragmatis dia disebut namanya pemimpin yang damai. Kalau yang paling parah itu adalah kayak saya nih, koralis melankolis pemimpin yang sempurna itu biasanya di bawahnya stres. Gak sabaran gitu loh, gak sabaran dan perfeksionis lagi. Udah minta cepet, mintanya sempurna lagi. Waduh. Nah ini stres di bawahnya. Oke, kalau di sini gabungannya pemimpin yang ceria. Paham? Oke, baik. Kasir. Kenapa kasir accounting QC itu adalah orang yang perfeksionis?
Ya iyalah. Karena kan harus teliti kan gitu loh. Paham ya? Nah, admin produksi itu pragmatis. Nah kalau udah seperti gini misalkan, wah mas orang produksiku ini mau tak upgrade nih, Bojo jadi pemasaran gitu loh. Ini sama aja Anda nyuruh ikan untuk terbang gitu ya, atau nyuruh ikan untuk manjat pohon, ngerti gak? Paham ya? Tidak pada habitatnya gitu loh. Nah ini saya buat tanda panah ya teman-teman ya. CS atau PR, saya tanda panah nih kan, tanda panahnya dari sini menuju ke sana. Ini artinya kalau ke sebelah kanan, di sebelah kanannya ini, ada sebelah kiri ya, sebelah kirinya itu artinya kecenderungannya, ya, kecenderungannya adalah ke pragmatisnya, saya sama PR, tapi ada unsur sanguinisnya, ya. Kalau sales dibalik, sanguin ke pragmatis, sanguin ke pragmatis. Kalau sanguin ke koreris, drive-nya terlalu berlebihan. Yang nggak paham, katakan loh. Atau mau tanya boleh silakan sampai di sini. Ada yang mau tanya, silakan. Mama Dede, jelas lah, nggak usah diomongin. Berantakan, ya. Mesti mau bertanya nih, yang dimaksud dengan sanguinis koleris dia kalau jadi sales drive-nya terlalu kenceng, itu seperti apa mas? Sebetulnya ya, cara ngomong itu neken loh giginya. Ya, cara ngomongnya, ya. Itu, nah inilah sanguinis koralis. Masih ngedrive tuh gini loh. Dia kadang-kadang kan nggak sabaran tuh denger nih. Padahal kalau kita bicara masalah pemasaran itu, seek to understand first and to be understood. Benar nggak? Dia mencari tahu, menggali duluan, supaya faktor closingnya lebih gede kan harusnya. Terus terbaik juga dia harus mengerti karakternya orangnya seperti apa. Orangnya bisa di-drive atau nggak bisa di-drive. Ya, tapi itu bagaimanapun bisa dipelajari. Cuman karakternya biasanya lebih cenderung nggak sabaran banget. Padahal ini katanya Pak Wiwoho di guru saya mengatakan bahwa seorang salesman yang closingnya justru banyak, menurut penelitian dia adalah orang yang tipe prosedural. Bukan opsional. Kenapa? Karena selling itu ada prosedurnya. Tahapannya ini dulu, habis itu ini, habis itu ini, habis itu ini. Nah kalau kanan dominan, dia labrak itu. Wah sales, lihat aja langsung nih ngomong, pak gitu loh. Sering tidak sabaran. Paham ya? Padahal dibutuhkan juga kesabaran, tapi meskipun juga ada drive-nya. Drive itu buat apa? Buat closing. Kalau nggak nanti dengerin terus ya closing. Ya, oh aku seneng loh curhat sama dia. Ya, tapi meskipun nggak beli. Oh iya, pulsanya bobol. Mana ya, perusahaan tuh buat follow up bobol gitu. Pokoknya ya, kalau kita tempat kita yang follow up itu, ya alisnya naik kayak gitu. Ya, tempat kita ada teman-teman follow up itu, ayo yang ngedrive dikit nggak apa. Ya mama, iya. Mau tanya apa terus? Itu tuh aja. Ya, yang lain? Ya, lebih. Kasih dulu, boleh. Om, kalau misalnya tadi kan dites sebenarnya sama kayak beberapa tahun yang lalu, hasilnya ide. Iya. Dan kelihatan ide ya sebenarnya gazennya. Apa ya Om kelihatannya? Kalau kayak buat iya. Apa? Jadi kalau gazen tuh gini, kan kalau lihat di situ nggak bertahan. Tapi kalau misalnya untuk melakukan sesuatu itu apa ya? Kalau ada sesuatu yang harus dilakukan, gazen bisa, walaupun nggak suka gitu. Itu iya, gimana penjelasan itu? Ya mungkin benar kan, soalnya gini kan, kadang Gazen kan gini, Gazen ketemu sama aku nih, ya kan menjaga itu loh mannernya, jadi nggak kelihatan aslinya seperti apa kan? Iya. Nah, karena yang ngerti Gazen seperti apa itu mungkin Dendi, kan gitu. Kalau salah di sini ada Tommy ya? Tasik nggak ada ya? Nggak ada. Nah, yang ngerti Dendi harusnya, dan dia harusnya seperti apa? Dominan. Tapi tukang bercanda kan? Bercandanya situasional. Nah itu dominan tuh ya. Nawar. Karena kan? Ya. Nah balik lagi kan kadang-kadang kita itu mengisi itu kan lebih gampang itu, lebih bagus ya, lebih akurat kita mengisi didampingi oleh teman kita yang ngerti kita. Mungkin bagusnya begitu ya. Tapi buat saya lupakan itu.
toh Anda tidak untuk direkrut. Ya, paling emang gitu aja. Oke, saya lanjutin teman-teman ya. Tiap profesi punya ciri-ciri keharusan. Ini yang paling penting. Contoh nih ya teman-teman, salesman. Apa sih salesman? Supel, empati, cukup lumayan, jangan kebanyakan. Tapi ada yang empatinya tinggi banget, justru nggak closing nanti malah. Ya, empati, extrovert, pendengar aktif. Ini perhatikan baik-baik. Supel jelas, gampang diajak bicara. Kalau empatinya tinggi gini, biasanya kita ngomongin dikit lah, kadang-kadang masalah pribadi atau apa, ya. Itu biasanya kalau orang yang supel itu dia cepat akrab kan, dan biasanya mau cerita masalah pribadinya dia sedikit lah gitu ya, anggap aja. Nah, terus kalau pas kita ceritakan sesuatu yang sedih tentang kita, dia akan mukanya ngikutin kita, gitu ya. Tega banget ya dia. Ibu kok bisa punya temen gitu ya? Wah ada ya orang kayak gitu. Ada ya orang kayak ibu. Nah gitu ya. Nah ini orang yang jelas empatinya bagus gitu. Ngerti ya? Nah ini orang sanguin punya itu. Oke. Nah pengambil pena yang reaktif itu maksudnya apa? Gini ya teman-teman. Kalau ada pena terjatuhkan begitu kan, seolah-olah terjatuhkan. Padahal kita sengaja jatuhkan. Dia ngambil itu langsung. Ngerti gak? Refleksnya itu loh. Sudah langsung begitu. Kalau yang Koreanis nggak seperti itu, ada bisa nahannya dia. Oke? Nah, ekstrovert mau bercerita hal yang pribadi, pendengar yang aktif, dia mendengar penanya yang baik, ya bahasa tubuh mirroring itu gini loh teman-teman. Contoh gini ya, kalau Anda misalkan ya, Anda nanti gerakan pas habis ngomong, mulai ngomong, ya, terus Anda bisa begini nih, atau Anda begini. Dia lebih cenderung secara alami dia itu kan menyamakan gerakan Anda atau menyerupai gerakan Anda. Paham ya? Nggak ada dia pas ada ngomong. Ya, ada betul dulu. Ini nanya dulu. Gitu ya. Nah, ini salesman-nya bagus. Lepas dari masalah dia sanguinis, oralis, flegmatis, melankolis. Lupakan itu duluan. Paham ya? Paham ya? Karena saya mengatakan ini adalah metode yang lain dengan namanya ciri keharusan. Paham ya? Jadi tinggal kasih challenge and respond. Challenge apa? Pertanyaan-pertanyaan, jawabnya seperti apa? Cerita-cerita, jawabnya seperti apa? Ngerti ya? Seperti itu aja simpelnya. Oke, baik. Ini salesman. PR atau CS tadi yang saya katakan, karena dia tidak untuk ngedrive closing, dia harus lebih empati dan lebih tenang, tidak terlalu terlibat emosi banget. Nggak sampai gitu. Dia, ibu saya kayak turut berduka. Kan saya begitu ya. Ya, ini masih ada kontrolnya itu. Ya, ramah terkontrol. Saat berbicara menyejukkan, tidak intonasinya kayak saya begini, bukan jelas. Intonasi tenang, mengalir itu gitu kayak. Kalau dia, begitu ya ibu ya, baik ibu, terima kasih. Ini ada waktu itu pernah yang saya hire, dia ngomong, kritik segini, selamat siang Pak. Ya Bapak, boleh nggak kamu rubah intonasimu? Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Susah, ini cewek padahal orang Sunda. Untung dia dapat suami orang Madura. Pas banget. Jadi di Madura udah bisa keras-keras kan. Nah ini Anda perhatikan, karakter orang ternyata ada kemiripan di suatu daerah. Kalau Anda perhatikan orang-orang Batak kan keras-keras. Terus perhatikan baik-baik, orang Batak juga banyak yang saya katakan ciri-ciri hidungnya ini lebar kan. Nah dia dominan tak kanan. Baik ya, balik lagi. Empati, pengambil pena yang responsif. Responsif itu gini loh teman-teman ya. Kalau dijatuhkan, dia lihat sebentar, nggak langsung begitu, dia lihat sebentar, terus dia ambil pelan-pelan. Ini responsif. Kalau dia reaktif. Paham ya? Oke. Pendengar yang adem. Pokoknya Anda ngomong sama dia, itu enak lah. Namanya PRCS, itu harus seperti gitu. Makanya gunakan bawah sadar Anda juga. Pas ngomong sama orang itu wawancara, nyaman gak? Mas nyaman mas, kenapa? Cantik orangnya. Gak bisa gitu. Pokoknya gini, jangan terlibat emosi. Apalagi nafsu. Nah cenderung diam dan menggali percakapan lawan. Menggali itu yang dimaksud gini. Oh gitu ibu, kalau boleh tahu ibu, itu sejak kapan ibu merasakan kondisi seperti itu? Nah jadi dia menggali, dia mendengarkan menggali. Fokusnya ke orang itu, makanya empati.
Nah, betah mendengarkan unek-unek. Ekspresi wajah tenang dan stabil. Dia benar-benar kayak, nah, itu sanguinis. Ya, stabil gitu maksudnya. Kayak, tapi juga tadi, nah masih ada sedikit kan, tapi lebih stabil. Oke, kasir. Jelas seorang kasir harus teliti, harus perfeksionis, betul? Makanya kalau Anda lihat lamaran kerjanya konsisten dalam pengetikan, dalam pemilihan kata akan tetap sama terus. Masih sama itu gini loh. Kalau dia meningkat misalkan, dia singkat ya. YG, YG. DG, DG. Bukan DG, DGN. Pas chatting mungkin dia kan buru-buru kadang-kadang kan. Tapi dia tetap akan konsisten. Terus kalau nama, tabulasi, titik 2, spasi, ya itu semua begitu semuanya. Harus seperti itu. Itu kasir accounting harus seperti itu. Saya kalau begitu melihat orang accounting tuh ya, ngetik apa sama semuanya salah. Wah, saya curiga nih. Kamu ngitungin aja mungkin salah mungkin. Senyum simpel sedikit begini. Kalau senyum. Pakaian biasanya cenderung tidak berwarna-warni dan cenderung tertata rapi. Oke. Mimik muka nyaris tanpa ekspresi, diajak ketawa-tawa. Di tempat kita ada tuh Mas Aji gitu, parah banget ya. Kata, begitu dong. Suaranya keluar kan, tapi bibirnya cuma terus kalau makan, wah, pelan banget. Anda ketahuan kok, makan sama orang ketahuan juga, pelan banget. Ya, empati rendah. Kasir harus empatinya rendah. Artinya apa? Kalau jatuhkan pena tidak langsung ambil. Kadang mungkin dia responsif, tapi lebih cenderung pasif. Ada suatu kejadian yang difoto oleh media. Saya belum mendapatkan fotonya itu ya. Waktu itu Pak Wibon menunjukkan suatu foto yang menarik banget itu. Hillary Clinton pada saat itu dengan Bill Clinton kedatangan Ratu Inggris. Nah, Ratu Inggris Queen Elizabeth ya datang menaiki tangga di White House. Mereka berdua sama-sama nyambut kan? Ratu Inggris keserimpet. Ini kejadian bener serius. Keserimpet itu loh. Kan namanya kan ratu kan pakainya panjang-panjang kan? Keserimpet. Ratu Inggris jatuh. Bill Clinton langsung gini. Set. Di foto diabadikan. Tahu nggak? Hillary Clinton. Hillary Clinton harus jadi kasir. Ya, dan Bill Clinton kenal sama Monica. Karena dia empatinya tinggi. Hati-hati ya empatinya tinggi. Jangan sering curhatin, baperan. Oke, paham ya? Nah, ini penting banget. Jadi buat saya itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Kita semua punya kelebihan masing-masing gitu loh. Kalau cari kasir, ya cari yang kaku gitu. Ya, cocok nih kasir. Oke, admin chat bagaimana? Ya minim tipu. Terus runut, kestabilan emosi. Runut ini apa ya namanya ya? Ini ada tambah runut dan apa ya? Saya kemarin nggak dapat katanya tuh, belum dapat kata yang pas. Minim tipu itu jelas kan ya? Kalau yang tipu-tipu ini jangan jadiin admin chat gitu kan? Nah, Anda harus ngetesnya sealami mungkin. Kalau Anda cari admin chat, ya Anda harus ngechat sama dia. Jadi bukan wawancara. Salah. Apakah Anda kalau ngetik selalu benar atau selalu tidak tipu, misalnya gitu ya? Atau minim tipu? Jangan tanya begitu. Di chat aja langsung. Ngerti ya? Jadi jawabannya dia harus minim tipu dan cepat, tidak berselang. Ngetahuinya begitu aja. Karena gini loh, ada orang-orang yang perfeksionisnya itu butuh waktu. Ngerti ya? Ada yang alami, ada yang butuh waktu. Oke, lanjut ya. Nah, tanya sesuatu kronologis. Saya nggak mengatakan tidak tipu ya, minim tipu. Karena kalau tidak tipu itu melankolis banget nanti. Belum itu cocok di sini. Bisa jadi mungkin di copywriter. Berbeda. Ya. Tanya sesuatu kronologis, penjelasannya mudah dipahami, tidak banyak smooth-smoothnya. Kenapa? Karena dia berpikir dua sisi.
Ngerti ya? Berpikir dua sisi. Dia tidak berpikir cuma dari dirinya yang menjelaskan. Dia berpikir si orang ini kira-kira paham gak ya? Aku pakai bahasa seperti ini. Itu yang benar seperti gitu. Oke? Nah, penjelasan mudah dipahami, gak bertele-tele. Misalnya, Anda tanya nih ya, kok bisa pilih jurusan ini, gimana ceritanya? Saya pikir ya, nanti dia jelasin. Iya ibu, ini yang pertama adalah pilihan saya, kemudian kedua direstui oleh orang tua saya. Contoh begitulah. Nah ini jawabannya jelas ya, bahasa jelas, terus pakai poin-poin. Nah itu dia. Nah kestabilan emosinya, coba Anda tes cek di saat malam hari. Ngerti ya? Selamat malam Mbak, apa betul Anda mengirimkan lamaran ke tempat kami? Maaf ya, ini saya ngechatnya malam-malam nih, pas kebetulan peluangnya pas malam. Oh ya gak apa-apa, ya, gitu ya. Bisa dichat, mulai chat. Nah kalau dia responnya cepat, ya, terus ngechat pertanyaan yang serupa berulang masih sabar, ya, masih menjelaskan lagi. Itu artinya dia cocok jadi admin chat, itu aja. Gampang toh? Ini ciri kehausan. Kalau operator bagaimana? Bisa menceritakan dengan kronologis, ya, dengan berurutan runut tadi itu juga iya. Copywriter sama admin chat ada kemiripan, cuman copywriter itu storyteller. Itu aja. Dia banyak menggunakan metafora bisa. Nah biasanya juga ini kalau bicara masalah admin chat bisa nggak di-upgrade jadi storyteller? Bisa. Nggak ada nggak bisa lah pokoknya. Tinggal kita punya talenta di sana lebih atau enggak gitu. Kalau ada talenta lebih bagus, gitu ya. Dalam atau luar? Nah ini ada pertanyaan penguji. Misalnya gini, kebetulan ada dua posisi nih di perusahaan kita. Bagian dalam administrasi atau accounting, atau mungkin customer service, kan gitu ya. Dan bagian luar sales, kolektor, delivery. Anda pilih mana? Padahal dia ngelamarnya misalkan bagian dalam nih. Terus kita ngomongin, terus dia ternyata gini, oh kalau ada pilihan seperti itu, saya milih bagian luar Pak. Ya jangan diterima untuk bagian dalam. Paham gak nih maksud? Paham ya? Oke. Saya lanjutkan. Angka cukup. Nah, ini udah bisa jawab tadi ya. Oke, sudah saya jawab. Baik, intinya orang yang bagus di posisi yang salah akan kurang produktif. Ya, dan ini Anda bisa job postingkan kalau memang orangnya bagus, Anda bisa coba dia di bagian yang berbeda.